Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya pada perkuliahan farmasetika, yaitu di materi mengenai ointment, krim, pasta, gel, linimentum, dan okulenta ya. Di mana ini adalah sediaan-sediaan farmasetika golongan semisolida ya. Oke, ini adalah contoh dari sediaan ungwentum atau ointment atau salep ya. Ini seperti ini. Semuanya pasti sudah tahu ya bentuk sediaan dari salep itu yang seperti apa gitu. Ointment atau salep atau ungwenta atau ungwentum itu adalah sediaan setengah padat atau semisolida yang mudah dioliskan dan digunakan sebagai obat luar. Jadi bahannya atau bahan obatnya itu dia harus larut atau terdispersi secara homogen ke dalam dasar salep yang cocok. Nah, penggolongan salep menurut konsistensinya itu yang pertama adalah ungwentum, dia seperti mentega, tidak mencair pada suhu biasa tetapi mudah dioleskan tanpa tenaga. Krim itu banyak mengandung air ya. Krim itu juga salah satu jenis salep, tapi dia banyak mengandung air. Dan kemudian dia mudah diserap oleh kulit. Jadi ini adalah turunan dari emulsi yang kental karena ada mengandung Vaseline juga. Terus kemudian ada juga pasta, di mana pasta itu kandungan zat aktifnya itu eh, lebih besar dari 50% itu mengandung zat padat. Nah, contoh dari pasta itu apa aja? Seperti pasta gigi, seperti itu ya. Itu adalah pasta. Terus kemudian yang keempat adalah Gelones spumei atau gel. Itu adalah suspensi partikel anorganik kecil atau molekul organik besar, di mana ini juga merupakan golongan dari salep, suatu salep yang lebih halus. Contohnya adalah Voltaren gel atau bioplacenton. Jadi itu adalah turunan dari salep, tapi jenisnya beda-beda tergantung dari konsistensi atau dari konsentrasi apa namanya kandungan airnya gitu. Nah, penggolongan salep menurut sifat farmakologi atau terapeutik dan penetrasinya, yang pertama adalah salep epidermis atau salep penutup. Ini digunakan untuk melindungi kulit dan menghasilkan efek lokal. Dia itu tidak diabsorpsi ya. Kadang ditambahkan dengan antiseptik atau astringen. Kemudian sebagai anestesi lokal juga ya. Kemudian daya serapnya itu baik ya kalau salep epidermis karena dia daya serapnya ini mengandung senyawa hidrokarbon. Nah, salep endodermis ini adalah salep yang bahan obatnya itu menembus ke dalam kulit tetapi tidak melalui kulit di situ. Dia terabsorpsi sebagian. Nah, ini salep endodermis ini sering juga digunakan untuk melunakkan kulit atau selaput lendir. Nah, kemudian daya serapnya juga baik. Dia ini karena dia mengandung minyak lemak, antara lain adalah adepslanai, lanolin, dan minyak tumbuh-tumbuhan. Terus yang ketiga adalah salep diadermis. Ini salep yang bahan obatnya itu bisa menembus ke dalam tubuh melalui kulit dan mencapai efek yang diinginkan. Contohnya adalah merkuri iodida dan juga belladonna. Daya serapnya itu dia larut di dalam air dan sebagai emulsi base. Penggolongan salep menurut dasar salepnya ada salep hidrofobik dan ada salep yang hidrofilik. Kalau salep hidrofobik, dia ini salep yang tidak suka dengan air atau salep dengan dasar salep yang berlemak. Jadi ada campuran lemak-lemak dan minyak lemak malam. Dia juga tidak bisa dicuci dengan air ya. Jadi salep hidrofil. Terus kemudian yang kedua adalah salep hidrofilik.
Di mana salep hidrofilik ini adalah salep yang suka air atau kuat menarik air, di mana tipe dari salep hidrofilik ini adalah tipe minyak dalam air. Terus kemudian penggolongan dari dasar salep itu berdasarkan dari sifat bahan obat dan tujuan dari pemakaian salep berdasarkan formularium nasional. Yang pertama, dasar salep 1 yaitu adalah dasar salep hidrokarbon. Dasar salep hidrokarbon itu yang sering dipakai antara lain adalah vaselin putih, terus kemudian vaselin kuning, ada campuran vaselin dengan malam putih, terus kemudian ada malam kuning juga. Terus kemudian ada dasar salep dengan parafin encer, kemudian parafin padat, dan juga minyak nabati. Yang kedua adalah dasar salep yang kedua, yaitu dasar salep serap yang dapat menyerap air, antara lain adalah adapslanai, kemudian atau lanolin bisa juga ya dipakai. Terus ini salah satunya juga unguentum simplex dan hidrofilik ointment. Nah, ini dibuatnya adalah 3 bagian kolesterol ditambah dengan 3 bagian steril alkohol, ditambahkan dengan 3 bagian malam putih dan 86 bagian vaselin putih. Kemudian ada juga yang dibuat dengan cara 30 bagian malam putih, malam kuning dan 70 bagian minyak wijen. Yang ketiga adalah dasar salep 3, yaitu dasar salep yang bisa dicuci dengan air ya. Di mana dasar salep ini adalah emulsi, golongan emulsi karena adanya kandungan airnya. Jadi dasar salep emulsi tipe MA atau sering digunakan adalah finishing cream. Ya, finishing cream, terus yang kemudian yang kedua adalah emulsifying ointment, dan yang ketiga adalah hydrophilic ointment. Itu sebutannya untuk sediaan-sediaan dari dasar salep 3. Terus kemudian dasar salep 4 yaitu dasar salep yang dapat larut dalam air yang mungkin sering digunakan sebagai dasar salepnya itu adalah polyethylene glycol ointment, terus kemudian peragakan dan PGA. Itu salah satunya. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, ini adalah cara pembuatan salep menurut Van Duyn. Ada 2 cara, pencampuran dan juga peleburan atau pelelehan. Di mana aturan umum salep itu yaitu zat yang dapat larut di dalam salep itu dilarutkan di dalamnya bila perlu dengan pemanasan yang rendah. Zat yang mudah larut di dalam air dan stabil serta dasar salep itu mampu mendukung dan menyerap air tersebut. Jadi kemudian dilarutkan dulu di dalam air yang tersedia. Nah, setelah itu baru ditambahkan bagian dasar salep yang lainnya. Apabila zat yang tidak cukup larut dalam dasar salep, maka lebih dahulu diserbuk atau diserbuk dan diayak dulu dengan derajat ayakan nomor 100. Lalu bila dasar salep yang dibuat dengan peleburan, maka dicampurkan tersebut harus diaduk sampai dingin. Kalau cara peleburan atau cara pelelehan, biasanya itu tidak hanya satu macam basis aja ya kalau misalkan dengan peleburan atau pelelehan. Karena untuk mencampurkan 2 basis, misalkan hidrokarbon itu kalau misalkan tidak dilelehkan agak susah untuk mencampurkan. Jadi perlu dicampurkan dalam proses pelelehan dulu. Misalkan kalau pelelehan kan biasanya dia mencair, kemudian kemudian lebih mudah untuk dicampurkan. Jadi campuran basis salep itu dilelehkan bersama-sama, kemudian didinginkan, baru diaduk sampai dia membeku. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah perbedaan titik lebur dari basis yang besar. Jadi basis dengan titik lebur yang tinggi itu dilelehkan terlebih dahulu, kemudian basis dengan titik lebur rendah baru ditambahkan ke dalam lelehan tersebut. Jika bersama-sama nanti akan melarut gitu ya, akan larut gitu. Basis bertipe emulsi itu dengan cara pelelehan, kemudian baru proses diemulsifikasi. Terus kemudian yang ketiga adalah apabila basisnya itu tidak campur dengan air,
maka perlu dilelehkan bersama-sama di atas penanas air, yaitu pada suhu 70 sampai 75 derajat Celcius. Jadi besar ya. Kemudian basis yang larut air itu perlu dilarutkan dulu, ya perlu dilarutkan dulu di dalam air yang terdapat di dalam resep, baru kemudian dipanaskan pada suhu 70 sampai 75 derajat Celcius. Di mana bahan lainnya yang dicampurkan tersendiri, ya. Bahan lainnya itu dicampurkan nanti tersendiri. Nah, kemudian bahan lain dimasukkan ke dalam lelehan, baru suhu dipertahankan pada suhu 5 sampai 10 derajat Celcius. Baru didinginkan kembali sambil diaduk terus-menerus ya. Persyaratan salep berdasarkan Farmakope Indonesia itu yang pertama, pemerian itu tidak boleh berbau tengik ya. Secara pemerian itu tidak boleh berbau tengik. Nah, kadarnya kecuali dinyatakan lain untuk salep yang mengandung obat keras atau narkotik, kadar obatnya adalah 10%. Nah, dasar salepnya ini kecuali dinyatakan lain juga, basis salep adalah Vaseline putih atau Vaseline album. Yang keempat, homogenitas itu jika dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, itu harus menunjukkan susunan yang homogen. Penandaannya pada salep itu, pada etiket itu harus tertera obat luar, nggak boleh nggak ada obat luar. Jadi menggunakan etiket biru dengan ini ya, dengan apa namanya, obat luar. Zat padat larut dalam basis itu adalah kampora. Jika ada oleum sasami itu dilarutkan dalam oleum sasami. Nah, jika ada mentol atau salol itu dia bisa mencair jika dicampur, sehingga penurunan titik eutektiknya bisa dipakai salah satu. Jika kamporanya tunggal itu bisa ditetesi alkohol sekitar 95% ya hingga larut ya. Nah, dilarutkan dalam dasar salep yang sudah dicairkan juga dalam pot salep yang tertutup. Nah, jika daya larutnya itu tidak dilampaui. Kemudian kalau dia mengandung pelidol itu dia harus dilarutkan 3% dalam ini ya, dalam basis yang dicairkan. Jika disaring, pelidolnya itu juga harus disaring dan penimbangannya itu perlu ditambahkan 20% gitu. Kemudian apabila zat padatnya itu mengandung iodium ya, jika kelarutannya itu tidak dilampaui, tidak dilampaui untuk dikerjakan, baru dilarutkan dalam larutan pekat Ki atau natrium iodida ya, baru ditetesi dengan etanol 95% sampai dia melarut gitu. Nah, kualitas dasar salep ini dia harus stabil, tidak terpengaruh suhu dan juga kelembapan ya. Jadi dia harus lunak dan halus dan juga homogen. Nah, kemudian dia harus mudah dipakai. Kemudian dasar salep yang cocok dan dapat terdistribusi secara merata. Nah, cara pembuatan salep itu ditinjau dari zat yang berkhasiat utamanya. Yang pertama, zat padatnya larut di dalam air itu adalah protargol dan kolargol. Ini caranya adalah dengan menaburkan di atas air, baru didiamkan di tempat gelap selama 1/4 jam sampai larut. Jika di dalam resep itu ada gliserin, ya ditambah gliserin, ditambah air tanpa ditunggu 1/4 jam. Terus kemudian apabila dia mengandung argentum atau nitrat, ya walaupun larut dalam air, ini tidak boleh dilarutkan di dalam air ya, karena akan meninggalkan noda hitam pada kulit. Terus kemudian apabila dia mengandung fenol ya, walaupun larut di dalam air, itu tidak boleh dilarutkan karena akan mengiritasi kulit di sini. Terus kemudian bahan obat yang larut di dalam air tetapi tidak boleh dilarutkan di dalam air antara lain adalah fenol, hidrargiribichloridium,
Terus kemudian krisarobin, stibiat kali tartras, oleum iocoris aceli, terus kemudian zinc sulfat, antibiotik atau penisilin, terus kemudian kloretum, auriponatriko, dan AgNO3. Nah, bahan yang ditambahkan terakhir pada salep itu adalah iktiol. Iktiol ini akan memisah jika ditambahkan pada masa salep yang masih panas atau digerus yang terlalu lama ya. Terus kemudian balsem dan minyak asiri itu ditambahkan di akhir pada salep karena jika digerus terlalu lama itu damarnya akan keluar atau menguap. Nah, jika terus kemudian air ini berfungsi sebagai pendingin atau mencegah permukaan mortir menjadi licin. Jadi biasanya bahan-bahan yang ditambahkan di akhir salep, di akhir formula atau pembuatan salep. Terus kemudian gliserin itu harus ditambahkan sedikit demi sedikit ya ke dasar salep yang dingin. Kemudian yang terakhir adalah marmer album, itu dibutuhkan untuk bentuk kasarnya. Nah, untuk zat cair sebagai pelarut bahan obat ini adalah untuk air, itu terjadi reaksi aquakalkis ditambahkan dengan minyak lemak atau penyabunan, di mana aquakalkis ini diteteskan sedikit demi sedikit ya. Kemudian baru dikocok di dalam botol bersama dengan minyak lemak. Nah, jika tidak terjadi reaksi jumlah sedikit, ya kalau jika jumlahnya sedikit, kemudian diteteskan terakhir sedikit demi sedikit. Kalau jumlahnya banyak, boleh diuapkan atau diambil zat berkhasiatnya terlebih dahulu, dan berat air itu nanti diganti dengan dasar salep. Terus kemudian ada spiritus atau etanol dan alkohol, kemudian bisa berupa dengan cairan kental. Spiritus atau etanol atau alkohol itu jika jumlahnya sedikit ya, itu dia cara memasukkannya sebagai pelarut itu dengan cara diteteskan terakhir sedikit demi sedikit. Kalau jumlahnya banyak, misalkan dia itu kan tahan panas ya. Jadi ting ratan hiai itu dipanaskan di secukupnya ya hingga sekental sirup atau sepertiga bagian. Jika tidak tahan panas, jika tidak tahan, maksudnya yang tidak tahan ini adalah bahan aktifnya yang tidak tahan, baru diketahui perbandingannya, kemudian diambil bagian-bagiannya saja. Nah, jika tidak diketahui perbandingannya ya, maka perlu diteteskan terakhir sedikit demi sedikit saja. Jika dasar salepnya lebih dari satu macam, itu harus diperhitungkan menurut perbandingan dasar salepnya. Ini adalah contoh soal. Misalkan ada resep di situ ya, ada tinctur rataniae, vaselin, dan adepslanai. Jika 6 gram tincturnya dipanaskan, bobotnya akan menjadi 1,8 gram. Nah, ini kita bisa menghitung perbandingan vaselin dan adeps yang dibutuhkan untuk mengganti kehilangan bobot salepnya itu berapa. Ya. Bahan berupa ekstrak atau ekstraktum, ini jika ekstrak kering itu umumnya larut di dalam air. Terus kemudian ada berat air yang dikurangkan dengan dasar salep. Kalau ekstrak spisum atau ekstrak kental itu bisa dilakukan dengan diencerkan dulu dengan air atau etanol ya. Kemudian ekstraktum liquidum dengan cara dikerjakan seperti pada cairan dengan spiritus. Kemudian di bahan lain ada hidrargyrum, itu dengan cara digerus dengan adepslanai dalam lumpang dingin sampai halus ya. Kalau neptolum itu dilarutkan dalam sapokalikus, jika tidak ada, baru dikerjakan seperti kampora. Nah, untuk bentonil, serbuk halus yang dingin, yang dengan air itu akan membentuk massa seperti salep, aluminium silikat, dan mengikat air. Nah, jika ditambahkan sedikit demi sedikit di dalam air hangat, itu bisa direndam dalam air kurang lebih 1 jam dan tidak tahan lama. Dia akan memisahkan, jadi perlu ditambahkan lemak di situ. Ini adalah skema pembuatan sediaan salep dengan zat tertentu ya. Di sini ada zat berkhasiat, terus kemudian apabila zat
berkhasiatnya itu adalah berupa padatan, itu bisa dibuat dengan cara melarutkan dalam dasar salep, kemudian dilarutkan di dalam air, atau zat padatnya itu tidak tidak larut gitu. Ada bermacam-macam jenis dari bahan padatnya. Terus kemudian zat berkhasiatnya apabila dia berupa cairan, bentuknya cairan, ini cairan ini bisa dibedakan menjadi 3 macam. Bentuk cairannya itu bisanya misalkan air, ya. Air ini terjadi reaksi jumlah yang banyak. Apabila dibedakan menjadi 2 juga, apabila terjadi reaksi jumlah yang banyak dan tak terjadi reaksi. Kalau tidak terjadi reaksi, itu boleh diuapkan atau diambil zat berkhasiatnya. Jika jumlahnya sedikit, itu diteteskan yang terakhir. Terus kemudian kalau cairannya itu ada spiritus tinctura, kalau misalkan dia jumlahnya sedikit tadi ya, itu boleh diteteskan di terakhir. Kalau jumlahnya banyak, apabila tahan pemanasan, itu adalah tinctura taniae. Terus kemudian apabila dia tidak tahan pemanasan, itu kita bisa melihat, kita bisa mengetahui bagiannya apa, tinctura iodida, dan atau tidak diketahui bagiannya itu bisa diteteskan terakhir kali. Ini rangkuman dari yang tadi ya. Terus kemudian apabila cairan kental lainnya itu berupa gliserin, balsam, kreosol, dan iktiol. Terus kemudian zat berkhasiat yang berupa ekstrak itu bisa sikum atau kering, spisum kental, dan liquidum cair. Nah, ini adalah pasta. Kita masuk ke pasta. Jadi definisi dari pasta itu adalah sediaan semi padat atau massa lembek yang mengandung 1 atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal, di mana konsistensi pada sediaannya itu adalah lebih besar atau 50% lebih banyak dari bahan padatnya. Maksudnya terkandung 50% bahan padat gitu ya. Nah, bahan dasar dari pasta ini adalah Vaseline, lanolin, Adepslanae, dan Unguentum simplex. Nah, penggolongan dari pasta itu ada pasta kering, ada pasta dari gel fase tunggal mengandung air, dan ada pasta pendingin gitu. Jadi kalau pasta kering itu adalah suatu pasta yang bebas lemak dengan mengandung kurang lebih 60% zat padat atau serbuk. Kalau pasta dari gel fase tunggal, dia itu mengandung air, di mana pasta natrium karboksi metilselulosa itu dia eh, apa namanya? Dia mengandung natrium karboksil metilselulosa maksudnya. Terus kemudian kalau pasta pendingin ini merupakan campuran serbuk minyak lemak dan cairan berair. Jadi dikenal sebagai salep 3 darah, ya. Jadi ada zinki oxide, ada oleum olive, dan kalsi hidroksi selulosa. Nah, penggolongan dari pasta ini ada pasta berlemak. Kalau pasta berlemak itu salep padat atau kaku yang tidak meleleh pada suhu tubuh. Dia itu berfungsi sebagai lapisan pelindung ya pada bagian yang diolesi oleh pasta zinc oxide. Kalau pasta gigi atau pasta dentifrice itu adalah campuran kental, dia itu terdiri dari serbuk dan gliserin. Nah, digunakan untuk pelekatan pada selaput lendir agar memperoleh efek lokal sebagai pembersih gigi. Ya, jadi pasta gigi, triamcinolone, asetonit itu bisa digunakan. Oke, kita masuk ke dalam sediaan krim ya. Ini adalah contoh dari sediaan krim Iconazole ya. Ini kalau ada krim itu pasti ada tulisannya krim. Jadi tidak semua, kadang-kadang di luar sana menyebut ini adalah salep ya. Pokoknya yang sediaan semi solida itu salep. Tapi ya benar juga ya, krim itu sebenarnya turunan dari salep ya. Tapi ada jenis atau tingkatan-tingkatannya, kenapa dia disebut sebagai krim, karena dia mengandung
fase air di situ karena turunan dari emulsi. Nah, definisi dari krim itu bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi ya, yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau terdispersi di dalam bahan dasar yang sesuai. Dia mengandung air tidak kurang dari 60%. Nah, penggolongannya itu sama seperti emulsi ya. Krim itu ada tipe minyak di dalam air, yang mana ditujukan untuk penggunaan kosmetika dan estetika. Terus kemudian krim tipe air dalam minyak atau krim yang dapat dicuci dengan air. Nah, stabilitas dari krim ini akan rusak apabila sistem campurannya terganggu oleh perubahan suhu. Terus kemudian ada perubahan komposisi di mana ada penambahan salah satu fase secara yang berlebihan, sehingga dia tidak stabil. Pengenceran krim itu bisa dilakukan secara aseptis dan harus digunakan dalam waktu 1 bulan. Ini adalah untuk krim-krim ini ya, krim-krim untuk apa namanya sediaan steril. Misalkan krim untuk obat mata, terus kemudian yang tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama dan proses pembuatannya harus menggunakan teknik aseptis. Bahan tambahan pada krim ini ada pengemulsi dan juga pengawet. Kalau pengemulsi yang sering digunakan itu adalah lemak bulu domba, setasium, setil alkohol, steril alkohol, golongan sorbitan, polisorbat, PEG, dan sabun. Tapi kalau misalkan pengawet yang sering digunakan adalah metil dan propil paraben dengan kandungan dengan kadar yang kecil sekali. Kenapa harus menggunakan pengawet metil dan propil paraben? Karena seperti yang kita bahas sebelumnya ya, karena dia adalah golongan emulsi yang terdiri dari fase minyak dan fase air. Jadi metil dan propil paraben ini bisa larut pada metil paraben larutnya kepada yang fase air, terus kemudian propil paraben adalah pengawet yang pada fase minyak. Kalau misalkan salah satu aja yang digunakan itu tidak efektif, misalkan metil paraben aja yang digunakan gitu. Jadi yang fase minyaknya tidak ada yang melindungi gitu. Sehingga golongan emulsi ini harus ada dua atau kombinasi pengawet antara metil paraben dan juga propil paraben sehingga efektivitas dari antimikrobanya itu lebih meningkat gitu ya, lebih efektif. Nah, cara pembuatan dari krim itu yang pertama adalah bagian lemaknya itu dileburkan dulu di penanas air, baru kemudian ditambahkan bagian airnya dengan zat pengemulsi. Terus yang ketiga adalah diaduk sampai terjadi pencampuran yang berbentuk krim. Oke, kita masuk ke gel ya. Ke gel ini adalah bentuk sediaan contoh dari pasaran ya. Gel. Definisi dari gel itu adalah semi padat, sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar. Dia itu terpenetrasi oleh suatu cairan ya. Nah, umumnya cair dan mengandung sedikit atau tanpa lilin dia. Kemudian dia digunakan terutama pada membran mukosa, di mana dasar gelnya ini merupakan suatu campuran sederhana minyak dan lemak dengan titik lebur yang rendah. Nah, penggolongan krim ini dia adalah sistem dua fase jika massa gelnya terdiri atas jaringan partikel kecil yang terpisah ya. Jadi terdiri dari magma. Nah, jika ukuran partikel dari fase terdispersinya itu akan relatif besar, maka masanya akan bersifat tiksotropik ya. Jadi massa akan mengental jika didiamkan dan akan mencair jika dikocok. Jadi ini adalah sifat aliran non Newtonian. Nah, ini kira-kira kalian kan sekarang sedang ini ya, farmasi fisika ya, kalau nggak salah ya. Ini di farmasi fisika. Kemudian jelly, jika masanya banyak mengandung air,
Ini yang merupakan jelly washable, artinya dia mudah untuk dicuci. Dia itu mengandung mucilago seperti gom, tragakan, amilum, pektin, dan alginat. Terus kemudian ada star jelly, di mana dia mengandung 10% amilum dengan air mendidih. Nah, ini adalah contoh dari formula, misalkan ada gelatin 20, aquanya 40, gliserinnya 25, dan zinc oxide-nya 15. Nah, cara pembuatannya adalah misalkan di dalam beker gelasnya itu dimasukkan gelatin dan juga air, kemudian dia didiamkan sebentar agar gelatinnya itu bisa mengembang, baru kemudian dipanaskan sampai gelatinnya larut ya. Nah, dalam mortir zinc oxide-nya itu digerus dengan gliserin hingga homogen, baru dimasukkan ke dalam beker yang berisi gelatin, baru diaduklah hingga rata dan dingin. Nah, bahan padat yang tidak atsiri itu ditambahkan bersama dengan gliserin atau zinc oxide. Bahan padat atsiri itu ditambahkan bersama gliserin dan juga zinc oxide tetap ketika dia bercampur dengan gelatin pada waktu hangat atau dalam keadaan botolnya itu tertutup. Nah, bahan cair atsiri yang tidak atsiri itu bisa ditambahkan pada gelatin yang sudah selesai dan masih hangat. Oke, kita masuk ke linimen. Ini adalah linimentum ya, yang biasanya untuk obat-obat ini ya, linimen itu untuk obat-obat gosok kayak gitu ya. Nah, ini adalah sediaan cair atau kental, dia mengandung analgetik dan zat yang mempunyai sifat rubefaction untuk melemaskan otot atau menghangatkan. Nah, dia digunakan sebagai obat luar yang dioleskan pada kulit dengan menggunakan kain flanel dan diurut. Jadi sering yang dipakai adalah obat urut ini ya. Kemudian dia tidak boleh digunakan untuk kulit yang luka atau lecet. Nah, bahan dasarnya ini adalah lanolin, emulgit, dan sera. Terus kemudian penyimpanannya adalah dalam botol yang berwarna itu di tempat yang sejuk. Nah, catatannya di sini adalah pada etiket yang tertera harus ada tulisan obat luar. Nah, linimentum itu tidak digunakan untuk kulit yang luka atau lecet. Terus kemudian jenis okulenta ini adalah salep obat mata ya. Biasanya okulenta obat-obat mata itu merupakan salep steril untuk pengobatan mata dengan menggunakan dasar salep yang cocok. Nah, okulenta itu berdasarkan farmakope itu basitrasin okulenta, dia mengandung basitrasin okulenta, kolampenicum oculentum, hidrokortison asetas oculentum, terus kemudian kortresiklini hidroklorida oculentum dan seterusnya. Terus kalau misalkan okulenta berdasarkan Fornas sama ya, kurang lebih sama, ada basitrasinum oculentum, kolampenicol oculentum dan lain-lain. Kemudian cara pembuatan dari salep okulenta ini adalah bahan obatnya ditambahkan sebagai larutan steril atau serbuk steril yang termikronisasi pada dasar salep steril ya. Jadi hasil akhirnya itu dimasukkan secara aseptis ke dalam tub steril, di mana bahan obat dan dasar salepnya itu disterilkan dengan cara yang cocok. Nah, tubnya itu disterilkan dengan cara autoklaf pada suhu 115 sampai 116 derajat Celcius selama tidak kurang dari 30 menit. Nah, dasar salep matanya ini adalah parafin liquid ya, parafin liquid. Terus kemudian Adepts lanai, terus kemudian Vaseline. Ini kurang lebih sama ya sebenarnya formulanya itu dengan salep-salep pada umumnya. Hanya saja dia ini kalau untuk sediaan apa namanya untuk sediaan steril itu perlu disterilkan, terus kemudian perlu teknik aseptik juga dalam pembuatannya. Nah, persyaratannya itu adalah homogenitasnya. Nah, homogenitasnya itu tidak boleh mengandung bahan kasar yang dapat teraba pada sediaan salep mata ini, karena akan terasa pedih ya kalau misalkan ada bahan kasarnya yang ada di dalam
sediaan itu gitu. Terus kemudian sterilitasnya, dia harus memenuhi syarat uji sterilitas yang tertera pada uji keamanan hayatinya. Nah, secara penyimpanan itu harus diisikan di dalam tub dan di tempat yang sejuk. Nah, penandaan pada sediaan itu harus ada etiket yang tertera sebagai salep mata. Nanti takutnya apa namanya tertukar, ada yang menggunakan tertukar ya. Seharusnya salep mata itu bukan untuk salep mata, ditaruh di mata kan sangat berbahaya sekali gitu. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.